Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Yang mau madu ready ya. Ini madunya dua keunggulan. Satu madu memang lebah asli. Yang kedua siapa dulu dong yang packing. Oke. Nah, ini adalah madu asli dari hutan Sumatera. Jadi pure madu murni 100% yang bisa kalian buktikan sendiri, bisa kalian order dulu. Ketika kalian sudah membuktikan, silahkan kalian order lagi. Pokoknya saya jamin ini 100% madu murni. Untuk kalian yang mau order, silahkan tulis di kolom komentar. Beberapa waktu yang lalu saya sempat memposting sebuah thumbnail yang berisi tentang Sabdo Pak Alon, di mana ini adalah pertemuan pertama saya kepada sosok yang mengaku bahwa dirinya itu adalah Sabdo Palon. Pertemuan ini ada di sebuah antah berantah ya. Ketika itu saya sedang melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya berzikir, kemudian saya seperti masuk ke dalam ruangan yang gelap, lalu tiba-tiba langsung terang, kemudian saya duduk di sebuah danau. Jadi di danau itu ada seperti pulau-pulau ya. Pulau-pulau itu seperti bentuknya seperti Indonesia, seperti Nusantara lah. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi beberapa pulau yang ada di ada juga negara Malaysia lah ya di situ juga. Nah, jadi pokoknya peta Indonesia itu seperti itu. Kemudian ada rantai-rantai yang mengikat satu sama lain, dan rantai tersebut ketika saya lihat lebih jauh ya, saya melihat sosok yang sedang memegang rantai. Jadi tubuhnya itu dikatakan gempal juga tidak, tetapi memang berambut putih, kemudian memakai pakaian yang serba putih. Lalu sosok ini tersenyum dan menyuruh saya duduk pakai bahasa Jawa. Awalnya saya tidak mengerti kan ya. Tetapi dia mencoba untuk menyesuaikan bahasa. Jadi ketika sudah sesuai bahasanya, jadi kami mengobrol gitu kan. Mengobrol, lalu dalam obrolan tersebut saya akhirnya tahu bahwa sosok ini adalah sosok yang mengaku sebagai Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya, jadi sudah saya catat, saya ingat betul karena ketika setelah selesai saya berzikir, itu saya langsung catat semuanya. Langsung saya buat thumbnail untuk kalian. Nah, ini percakapan saya dengan sosok yang mengaku sebagai Sabdo Palon. Saya bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Dan ini adalah jawabannya. "Aku adalah tanah yang kalian injak, yang di atasnya kalian dirikan bangunan-bangunan megah. Aku adalah sungai-sungai yang dengannya kalian hidup dan mencari makan dengan itu. Aku adalah tanah yang tinggi, yang karenanya tanah kalian subur dan menumbuhkan banyak sekali tumbuhan. Aku adalah masa yang mengamati kalian hingga janji yang ditunaikan telah terbayar. Aku adalah pengajaran yang memberikan kebenaran dalam ajaran semesta yang menangis. Terakhir, aku adalah Sabdo Palon." Saya sempat terdiam sesaat tentang apa yang disampaikannya karena saya mencoba mencerna ya. Namun anehnya itu saya ingat semua apa yang disampaikan. Lalu saya bertanya lagi, lantas mengapa kita bertemu? Karena saya yakin kehadiran saya di sana adalah diundang, ya. Karena yang saya ceritakan tadi, saya tiba-tiba masuk gitu. Dia menjawab, "Aku membawa kebenaran akan janji Sang Maha Tinggi. Sebelum menunaikan, aku ingin berpesan dan berbicara." Lalu saya jawab, "Bolehkah aku mendengar pesanmu, wahai Eyang?" Gitu. Saya panggil Eyang.
Dia menjawab, para leluhur-leluhur kalian memohon kepada Tuhan untuk dipegangkan kepadanya rantai-rantai bumi, dan menunjuk seperti ini, dan mereka meminta kepada Tuhan agar diberikan rantai-rantaiku. Pada awalnya aku menolak, kuporak-porandakan mereka dengan segala hal yang kumiliki. Kuberikan mereka wabah, kuberikan mereka debu, kuberikan mereka percikan api. Karena aku tahu kalian tak ubahnya mereka-mereka yang telah lebih dulu datang memegang rantaiku dengan sifat tamak, rakus, tidak ingin merugi, ingin keuntungan yang kesemuanya itu tampak dalam raut wajah kalian. Dilanjutkan, sesaat ketika aku akan membinasakan kalian, makhluk cahaya suci bersih mendatangiku dan meminta agar melembutkan hati dan menurut. Ternyata ada seseorang di antara mereka, para manusia, yang nampak dari tubuhnya mampu meredakan amarah dan kekhawatiranku. Lalu aku berikan rantai-rantaiku pada pemuda itu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, jangan memaksakan ajaran. Syarat kedua, jangan menghilangkan jati diri. Syarat ketiga, jangan berbuat curang untuk para pamomong. Dan syarat yang keempat, jangan mengadu domba. Lanjut, sekarang semua syarat itu telah dilanggar. Itu artinya saya akan nagih kembali. Darah yang tak bersalah tertumpah, aku akan tumpahkan juga darah mereka yang bersalah. Jadi maksudnya itu orang yang membunuh akan merasakan hal yang sama. Itu yang saya cerna. Kemudian yang maksa akan kutimpakan juga paksaan. Yang curang akan malu dan mati. Yang hilang jati diri akan kutelan hingga menghilang. Lalu saya bertanya lagi, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Dijawab, kami membawa kebenaran sejati, pasti memegang teguh sumpah janji dari Sang Maha Tinggi. Lantas sampai kapan akan terus begini, saya bilang. Sampai syaratku kalian penuhi lagi. Nah, sebetulnya masih banyak hal-hal yang memang harusnya saya sampaikan, tetapi ini video pertama yang dimana saya ingin kalian mencerna setiap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh sosok ini. Karena sosok ini sama sekali belum pernah saya temui. Dan ketika saya melihat sosok Sabdo Palon yaitu Eyang Semar, sosoknya itu mirip tetapi tidak seperti gambarannya tidak seperti itu. Tidak seperti halnya ada giginya keluar atau ya seperti itu. Itu adalah seni ya yang saya hargai juga, itu adalah seni Indonesia. Tetapi kalau ada yang bilang bahwa sosok Sabdo Palon itu hanya fiksi, hanya rekayasa, saya adalah tipe orang yang skeptis awalnya, tetapi dengan adanya petunjuk seperti ini, saya mulai meyakini bahwa memang sosok itu pernah ada dan sebuah sebuah pengandaian. Tapi dari kalimatnya sendiri saya bisa sedikit mengambil atau menarik kesimpulan bahwa sosok Sabdo Palon ini adalah bumi itu sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi bumi itu sendiri. Karena ya aku adalah tanah yang kalian injak, aku adalah sungai, aku adalah ini dan itu gitu. Jadi sepertinya memang ada sesuatu hal yang akan terjadi. Dan saya masih memilah-milah hal-hal yang disampaikan oleh Sabdo Palon untuk episode yang kedua tentang bertemu dengan Sabdo Palon. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini tidak dibuat-buat, tidak ada rekayasa sama sekali. Insya Allah juga apa yang nanti akan saya sampaikan juga berguna untuk kalian semua. Oke, semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3. Terima kasih.